Tahukah kamu, sahabat ini rela menahan haus demi mendahulukan saudaranya, hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damar Mata Dewangsa. Saya dari divisi HR di Tokopedia Tababil, Jepara. Izinkan saya untuk memberikan sedikit cerita terkait Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal itu berasal dari keluarga Quraisy yang sangat menentang Islam. Ayahnya yang bernama Abu Jahal, yang merupakan sosok pemimpin kaum musyrikin Quraisy yang dikenal keras memusuhi dakwah Nabi Muhammad. Sebelum memeluk Islam, Ikrimah turut terlibat dalam berbagai peperangan melawan kaum muslimin seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Badar. Dalam Perang Badar, ayahnya yang bernama Abu Jahal tewas setelah mengalami kekalahan di medan perang. Kemudian, kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar membuat Ikrimah semakin membenci Islam. Bersama tokoh-tokoh Quraisy lainnya, ia berusaha membakar semangat permusuhan dan menyerukan balas dendam atas kematian keluarga mereka dalam perang tersebut. Hingga terjadilah yang namanya Perang Uhud. Dalam Perang Uhud, Ikrimah berangkat bersama istrinya yang bernama Ummu Hakim. Ummu Hakim bersama dengan para wanita Quraisy lainnya memukul rebana untuk membangkitkan semangat pasukan Quraisy di medan perang. Kaum Quraisy kemudian menyerahkan sayap kanan pasukan kepada Khalid bin Al-Walid dan sayap kiri kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan berkuda Quraisy menunjukkan keberanian dan kekuatan yang membuat mereka sempat mengungguli pasukan kaum muslimin dari Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Keadaan itu membuat Abu Sufyan merasa bangga karena menganggap kemenangan tersebut sebagai balas dendam atas kekalahan mereka di Perang Badar sebelumnya. Dalam Perang Khandaq, pasukan musyrikin mengepung Madinah selama beberapa hari. Namun, karena tidak sabar menghadapi situasi tersebut, Ikrimah bin Abu Jahal melihat celah sempit di parit pertahanan kaum muslimin dan memaksa kudanya untuk melompatinya. Lalu diikuti beberapa pengikutnya yang juga memiliki keberanian yang besar. Pertempuran sengit pun terjadi hingga menewaskan Amru bin Abwud al-Amiri. Sementara Ikrimah berhasil melarikan diri dari medan perang. Pada peristiwa Fatu Makkah, mayoritas kaum Quraisy memilih tidak menghadang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Namun Ikrimah bersama beberapa orang lainnya menolak kesepakatan tersebut dan tetap melakukan perlawanan hingga menimbulkan korban jiwa. Mereka yang selamat adalah mereka yang bisa melarikan diri, termasuk Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian, ketika terjadi Fatu Makkah, Ikrimah merasa takut sehingga melarikan diri dari Mekah menuju Yaman. Sementara itu, istrinya yang bernama Ummu Hakim bersama Hindun bin Utbah datang menemui Nabi Muhammad untuk meminta ampun kepada Allah dan menyatakan keislamannya. Ummu Hakim juga memohon ampun agar Rasulullah memberikan jaminan keamanan dan ampunan bagi suaminya yang bernama Ikrimah. Dan Rasulullah pun mengabulkannya. Akhirnya, Ummu Hakim berhasil bertemu Ikrimah di pesisir Tihamah dan menyampaikan bahwa Rasulullah telah memberikan jaminan keamanan untuknya. Kemudian mendengar kabar itu, Ikrimah memberanikan diri untuk menemui Rasulullah dan kemudian memeluk Islam. Ia berjanji akan berada di barisan terdepan setiap kali kaum muslimin berperang, rela mengorbankan harta dan nyawa demi membela Islam, serta tidak mundur untuk menghadapi pasukan Romawi. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk penebusan atas kesalahan serta permusuhan terhadap Islam di masa lalu. Ikrimah bin Abu Jahal dikenal sebagai pejuang yang sangat pemberani dalam berbagai peperangan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, termasuk saat menghadapi pasukan Romawi dalam perang Yarmuk. Di tengah sengitnya perang Yarmuk terjadi kisah yang luar biasa tentang pengorbanan dan cinta kepada sesama manusia atau sesama muslim. Tiga sahabat yang terluka parah yaitu Al-Harits bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Ayyashi bin Abu Rabi'ah berada di detik-detik terakhir kehidupan mereka dalam keadaan sangat kehausan. Ketika air dibawa oleh Al-Harits, ia justru meminta agar air itu diberikan kepada Ikrimah. Namun Ikrimah yang juga mendahulukan Ayyashi yang saat itu kondisinya lebih parah dari Ikrimah. Sampai saat air itu sampai ke Ayyashi telah wafat sebagai seorang syahid. Kemudian air dikembalikan ke Al-Harits dan Ikrimah. Namun keduanya pun juga telah menyusul wafat sebagai syahid tanpa sempat meminum air tersebut. Sekian cerita dari Ikrimah bin Abu Jahal. Semoga dari cerita Ikrimah bin Abu Jahal ini kita dapat mengambil hikmah ataupun hal-hal positif yang bisa diambil dari sikap dari Ikrimah tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.